Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru Pusat Perbelanjaan Sarinah, hasil renovasi yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Juli. Presiden Jokowi berpesan tidak hanya gedungnya saja yang dipercantik, tetapi semangat, komitmen, dan cara kerja Sarinah harus diubah agar benar-benar menjadi ikon Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru Pusat Perbelanjaan Sarinah hasil renovasi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Juli. Saat tiba di Gedung Sarinah didampingi Ibu Negara Iriana, Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan keluarga Presiden RI pertama Soekarno. Presiden Jokowi langsung meninjau gerai-gerai UMKM yang berada di lantai 1. Dalam sambutannya, Kepala Negara bersyukur bisa menyaksikan wajah baru Sarinah. Jokowi menceritakan kenangannya saat pertama kali mengunjungi pusat perbelanjaan itu pada tahun 1974. Bagi Jokowi, kenangan tersebut sangat mengesankan. Sarinah digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai tempat perdagangan produk-produk dalam negeri. Menurut Presiden Jokowi, hal ini akan terus dilanjutkan. Ia mengapresiasi produk-produk yang dijual di Sarinah, dikurasi dengan teliti dan dipamerkan dengan penataan yang sangat detail. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin titip pesan agar bukan hanya bangunan fisiknya saja yang memang betul-betul sangat interior, cantiknya luar biasa, tetapi semangatnya, strateginya, komitmennya, cara kerjanya, semuanya memang harus diubah agar betul-betul Sarinah ke depan selalu dan menjadi ikon bangsa kita. Presiden Jokowi berharap kehadiran Sarinah memiliki efek berlapis kepada para pengrajin, seniman, terutama pengusaha produk-produk dalam negeri yang memiliki kualitas yang sangat baik. Jokowi memaklumi harga produk-produk yang dijual Sarinah dinilai tinggi. Menurutnya, hal ini buah keharusan sebab produk yang dijual di Sarinah berkualitas tinggi dan dikurasi dengan sangat baik. Sebelumnya, pusat perbelanjaan Sarinah telah dibuka sejak 4 bulan lalu. Selama 4 bulan tersebut, Sarinah telah dikunjungi oleh 5 juta pengunjung. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sejak terjadinya penyesuaian harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan 5,5 kg, sebagian masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai beralih ke gas 3 kg berwarna hijau alias tabung melon. Pemerintah Kota Palangkaraya sendiri kini terus mengawasi migrasi pengguna dari gas non-subsidi ke gas bersubsidi. Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga untuk LPG non-subsidi pada 10 Juli lalu, masyarakat pengguna tabung gas 12 kg sebagian mulai bermigrasi dengan membeli tabung gas 3 kg hijau alias tabung gas melon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di tingkat pembelian masyarakat Kota Palangkaraya masih stabil dan belum terjadi peningkatan pembelian gas 3 kg bersubsidi. Di tingkat agen dan pangkalan gas LPG sendiri berusaha agar tidak menjual gas melon ke sembarang orang, terutama dari luar daerah, namun lebih memprioritaskan warga sekitarnya. Walaupun begitu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya Hadriansyah pada 14 Juli menyatakan pihaknya akan terus mengawasi pendistribusian untuk menghindari migrasi pembelian gas non-subsidi ke gas bersubsidi, di mana berdasarkan hasil pemantauan ke sejumlah agen dan pangkalan, ia mengakui memang terjadi kenaikan, namun ketersediaan gas bersubsidi dan non-subsidi masih tercukupi untuk warga ibu kota Kalimantan Tengah tersebut.
Kita tetap berkoordinasi dengan agen maupun pangkalan yang ada di Kota Palangkaraya. Kita tetap minta laporan mereka, termasuk sekarang kan kita sama Pertamina juga melihat pendistribusiannya. Kemana yang dari agen ke pangkalan itu distribusi dari pangkalan kemana distribusinya. Ya harus sesuai lah, maksudku yang subsidi sama ini nggak imbang jauh. Jadi mereka yang kalangan menengah ke atas ini nggak lari ke yang 3 kilo. Jadi nanti yang 3 kilo timbulnya kosong lagi. Untuk LPG 3 kg non-subsidi berwarna pink sendiri kini dipatok seharga Rp58.000 per tabung. Sementara untuk harga LPG 5,5 kg naik menjadi Rp100 hingga Rp127.000. Untuk tabung 12 kg rata-rata mencapai Rp213 hingga Rp270 per tabung dilihat berdasarkan wilayahnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tungon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten memberikan sanksi teguran kepada pihak Sekolah Dasar Negeri Uwung Jaya setelah diduga lalai dalam menerapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada Kamis 14 Juli. Hal itu dikarenakan aktivitas MPLS di sekolah tersebut membuat aktivitas memakai baju seragam SD di halaman sekolah dan viral di media sosial. Adanya pemberitaan melalui media sosial terkait aktivitas siswa berganti baju di halaman Sekolah Dasar Negeri Uwung Jaya pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS mengakibatkan Dinas Pendidikan Kota Tangerang merasa tercoreng. Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten memberikan sanksi teguran kepada pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas pada Kamis 14 Juli, setelah diduga lalai dalam menerapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, memastikan telah menegur kepala sekolah dan yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas sekolah yang beredar di media sosial. Membuka baju dulu, terus memakai baju dengan bahasa kemandirian, dan itu menurut saya, Kepala Dinas Pendidikan, itu adalah keliru. Dan itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang lagi. Jadi kami dari Dinas Pendidikan sudah membuat surat teguran kepada kepala sekolah dan juga kepala sekolah tersebut, yaitu SD Uwung Jaya, sudah minta maaf kepada semua pihak, baik itu kepada pemerintah daerah dalam arti Pak Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, termasuk juga orang tua, dan semua pihak dia sudah minta maaf. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri Uwung Jaya mengaku bahwa kegiatan seperti itu sudah mendapat persetujuan orang tua dan komite sekolah, termasuk diawasi langsung oleh pembina dan juga koordinator wilayah. Aktivitas tersebut juga bukan lomba membuka baju, tetapi untuk mengajarkan kemandirian siswa dari yang tadinya berstatus siswa taman kanak-kanak, kini sudah menjadi siswa sekolah dasar, sehingga siswa yang tercepat memakai baju diberikan apresiasi dari pihak sekolah. Yaitu dianggap kurang etis gitu ya. Pada saat pembukaan buka baju, kemudian mereka salin. Bukan lomba itu, bukan, tapi itu mah prosesi buka baju, pakai baju seragam, itu maksudnya supaya anak itu mandiri. Tujuannya begitu. Ternyata memang itu yang jadi kendala. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Tangerang berlangsung sejak Senin 11 Juli kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenalkan siswa dengan lingkungan sekolahnya. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan dan memperkuat hukuman mati bagi 17 terdakwa kasus narkoba pada semester pertama tahun 2022. Dari 17 perkara yang masuk ke tingkat pengadilan banding tersebut, mayoritas berasal dari Pengadilan Negeri Janto, Kabupaten Aceh Besar sebanyak 9 perkara. Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Kamis 14 Juli telah menjatuhkan dan memperkuat hukuman mati bagi 17 terdakwa kasus narkoba pada semester pertama tahun 2022, terhitung sejak 1 Januari hingga 30 Juni lalu. Dari 17 perkara yang masuk ke tingkat pengadilan banding tersebut,
Mayoritas berasal dari Pengadilan Negeri Janto, Kabupaten Aceh Besar, sebanyak 9 perkara. Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Idi Aceh Timur masing-masing 3 perkara, serta dari Pengadilan Negeri Melaboh Aceh Barat sebanyak 2 perkara. Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh Takwadin mengatakan tingginya kasus peredaran narkotika di Aceh menjadi perhatian serius bagi penegak hukum. Pihaknya juga tidak segan-segan menjatuhi hukuman berat bagi pelaku peredaran narkoba di Aceh. Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah menghukum mati terdakwa narkoba sebanyak 17 orang pada tingkat banding ini. Perkara narkoba di Aceh sepertinya semakin marak dengan jumlah barang bukti yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kilo. Oleh karena itu adanya pidana mati ini bisa menjadi warning bagi aparat penegak hukum yang lain. Banyaknya putusan hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap terdakwa kasus narkotika mengindikasikan masih maraknya peredaran narkoba di Provinsi Aceh. Diperkirakan jumlah tersebut akan mengalami peningkatan pada semester kedua di tahun 2022 ini. Mengingat ada sebanyak 113 perkara narkotika pada tahun ini hingga 14 Juli yang sedang ditangani Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Aprijal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Riau Syamsuar melarang seluruh masyarakat di 12 kabupaten kota yang ada di wilayahnya untuk melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar, sebab saat ini diperkirakan akan menjadi puncak musim kemarau. Di semester pertama tahun 2022, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau telah mencapai 651,65 hektar. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang ada di angka 874,32 hektar. Puncak musim kemarau di Riau sendiri diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus, sehingga Gubernur Riau Syamsuar saat ditemui pada 14 Juli di Kota Pekanbaru melarang masyarakat melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Karhutla untuk menindak secara tegas apabila ada yang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan karhutla. Sebagai langkah antisipasi, Satgas Penanganan Karhutla pun telah menyiagakan ribuan personel dan peralatan, termasuk dukungan peralatan pemadaman dari udara, berupa 3 unit helikopter pengebom air dan sebuah pesawat patroli. Saya tetap monitor tuh, dan sampai saat ini kalau sudah kembali hidup daripada sekarang hari ini ya himbauan kami tentunya ya jangan ada yang bakar jadi apalagi ini musim panas ya. Hingga kini karhutla yang terjadi di Riau melanda 11 kabupaten dan kota dengan wilayah kebakaran terluas berada di Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 167 hektar, disusul Bengkalis seluas 117 hektar dan Kabupaten Kampar di angka 106 hektar. Sedangkan wilayah yang nihil karhutla berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seekor hiu tutul atau hiu paus terdampar di pantai Nyamplung Kobong, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur pada Kamis 14 Juli. Hiu tutul ini akhirnya tak terselamatkan meskipun kelompok nelayan bersama masyarakat sudah berusaha menariknya kembali ke tengah laut. Seekor hiu tutul atau hiu paus sepanjang 7 meter terdampar di pantai Nyamplung Kobong Kamis 14 Juli 2022. Sekelompok nelayan di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas bersama warga setempat langsung berusaha menyelamatkan hiu tutul tersebut. Namun, usaha penyelamatan ikan dilindungi dengan menariknya ke tengah laut itu gagal dan ikan tersebut akhirnya mati. Mendapati adanya laporan seekor hiu tutul mati terdampar di pantai selatan Jember, petugas gabungan dari Satpol Air Polres Jember, Polsek Gumukmas, dan Dinas Perikanan setempat langsung mendatangi lokasi guna memastikan penyebab kematian ikan hiu tutul itu.
Hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya luka di badan ikan yang menunjukkan adanya upaya perburuan ikan dilindungi tersebut. Dinas Perikanan setempat memastikan penyebab kematiannya adalah murni karena alam. Ikan pemakan plankton itu dipastikan mati karena tidak dapat kembali ke tengah laut atau terjebak ombak surut saat berburu makanan yang cenderung banyak di sekitar di pinggir pantai. Untuk hiu jenis ini ya, ini jenis tutul ini ya, ini sebenarnya dia lebih banyak hidupnya itu soliter, lebih banyak hidup menyendiri sebenarnya. Dia jadi mencari makan sendiri-sendiri, tidak berkoloni ya. Kalau untuk jenis ini sebenarnya, jadi ada potensi kalaupun nanti ke depan misalnya ada lagi yang seperti itu ya, potensi penyebabnya adalah sama. Karena kemungkinan mereka mencari makan sampai di muara-muara sungai gitu ya, sehingga pada saat air surut mereka terdampak di situ. Petugas gabungan bersama nelayan setempat akhirnya mengubur bangkai ikan dilindungi itu di sekitar pantai setempat. Dinas Perikanan Kabupaten Jember mengimbau kepada nelayan atau masyarakat yang tinggal di pesisir untuk segera melaporkan jika ditemukan adanya ikan hiu tutul yang terdampar agar dapat segera diselamatkan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Pekan Olahraga dan Seni Politeknik se-Indonesia akhirnya kembali digelar. Kegiatan yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Juli 2022 ini dihadiri oleh 2.000 peserta dari 50 politeknik yang melombakan 15 cabang olahraga dan 7 kesenian. Pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Porseni ke-13 Politeknik se-Indonesia di Gor Hasanuddin Banjarmasin diawali dengan tarian Dayak Utus Palampang Huma Betang Kamis 14 Juli. Kegiatan yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 13 hingga 20 Juli yang diikuti 2.000 peserta dari 50 politeknik se-Indonesia. Pada kegiatan Porseni ke-13 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbiri Nur, akan mempertandingkan 15 cabang olahraga dan 7 kesenian. Ketua Pelaksana Porseni ke-13, Agus Febrianto, mengharapkan melalui Porseni ini dapat memberikan kontribusi dengan munculnya bibit atlet yang dapat berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Harapannya adalah kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Mudah-mudahan dari sini muncullah bibit-bibit atlet yang bisa nanti berprestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Ada apa selama ini di Pulanggari Porseni? Ada beberapa atlet kita nasional, khususnya di beberapa politeknik yang besar ya, seperti Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Malang, kemudian Politeknik Negeri Sriwijaya, banyak bermunculan atlet-atlet nasional. Jadi kita cukup bangga dengan Politeknik Banjarmasin yang sudah menjadi tuan rumah yang baik di ajang Porseni pada hari ini. Harapannya Pak? Harapan kita mudah-mudahan ya, artinya kita berharap di sukses penyelenggaraan dan juga sukses hasil bagi Politeknik Banjarmasin. Kemudian juga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sarana-prasarana olahraga kita juga mudah-mudahan bisa dinikmati oleh mereka sehingga mereka bisa berkompetisi dengan baik dan lancar. Hermansyah menyampaikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan bantuan dana hampir mencapai 500 juta rupiah untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Porseni ke-13 di Banjarmasin ini. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.